Ada satu hal yang gak banyak disadari orang waktu lagi deketin cewek. Bukan soal penampilan, bukan juga soal seberapa lucu kamu bisa ngelawak. Seringnya, yang bikin cewek jatuh hati itu justru hal yang kecil, yang kadang gak kamu anggap penting. Cara kamu dengerin dia, cara kamu respon obrolan dia, dan cara kamu bikin dia ngerasa aman tanpa banyak omong. Di video kali ini, kita bakal bahas soal cara deketin cewek, tapi versi yang tenang, gak norak, dan bikin nyaman. Kalau kamu penasaran, santai aja, tarik selimut atau duduk yang enak. Kita mulai sekarang, bareng aku, di Blangvi. Hai, apa kabar hatimu? Blangvi. Pertama, sentuhan kecil tapi dampaknya bisa besar. Ada satu hal yang sering banget bikin cewek salah paham waktu dideketin, sentuhan. Kelihatannya sepele ya, tapi kenyataannya, ini bisa jadi pemicu nyaman, atau malah bikin risih banget. Soalnya, buat cewek, sentuhan itu nggak pernah cuma soal fisik. Itu tentang rasa, tentang sejauh mana dia percaya dan nyaman sama kamu. Kalau dia udah ngerasa aman, satu sentuhan kecil aja bisa bikin dia senyum sepanjang hari. Tapi kalau belum ada rasa apa-apa, sentuhan yang sama bisa jadi gangguan. Makanya penting buat ngerti alurnya. Jangan asal nyenggol atau sok akrab kalau kamu belum tahu gimana perasaannya. Banyak banget cowok yang maksudnya cuma bercanda, kayak nyolek, nyikut, atau nyenggol pas ngobrol. Tapi ceweknya malah jadi mikir yang enggak-enggak. Ada juga yang baru kenal 2 hari udah sok peluk-peluk. Padahal belum ada ikatan apa-apa. Tapi di sisi lain, kalau kamu udah bikin dia nyaman, hal sederhana kayak kasih salaman, atau tepuk bahu sambil bilang kamu hebat, itu bisa kena banget di hati dia. Jadi bukan soal berani atau enggak, tapi soal tahu waktu. Karena sentuhan yang paling berkesan itu bukan yang berani, tapi yang datang di saat yang tepat. Kedua, didengerin beneran, itu lebih manis dari gombalan. Cewek itu paling gampang jatuh hati sama cowok yang bener-bener dengerin. Bukan yang pura-pura nyimak, bukan yang cuma jawab, oh gitu ya. Tapi yang emang niat hadir di obrolan. Karena buat cewek, didengerin itu rasanya dihargai. Rasanya kayak, oh ternyata aku penting ya buat dia. Cewek itu kan banyak cerita, kadang ngalor ngidul, kadang bolak-balik ke topik lama. Tapi justru di situ dia lagi buka diri. Dan kalau kamu bisa nangkep cerita-cerita kecil dia, itu bikin dia ngerasa dilihat, bukan cuma dinilai dari luar. Ada teman aku pernah bilang gini, aku gak nyangka aja, dia ingat kalau aku gak suka coklat yang manis banget. Padahal itu cuma kalimat selingan yang pernah dia ucapin sekali waktu lagi ngobrol santai, tapi cowoknya denger. Dan itu bikin dia mikir, kok aku nyaman ya sama dia? Bukan karena cowoknya ganteng atau romantis, tapi karena dia dengerin dengan sadar dan tulus. Jadi kalau kamu bingung harus mulai dari mana buat deketin seseorang, mulailah dari dengerin. Karena nggak ada yang lebih bikin tenang, selain ngerasa didengerin tanpa dihakimi. Ketiga, jangan langsung pujinya fisik. Perhatikan isi kepalanya dulu. Cewek itu udah sering banget dipuji soal penampilan. Cantik banget, mulus banget, senyumnya manis, ya gitu-gitu terus. Makanya pas ada yang muji cara berpikirnya, rasanya beda. Langsung nancep. Karena, jujur aja, cewek itu nggak selalu pede sama isi kepalanya. Apalagi di dunia yang sering cuma ngeliat cewek dari kulit luarnya aja. Jadi waktu ada yang bilang, aku suka cara kamu berpikir, atau kamu tuh peka banget ya sama sekitar, itu kayak dapat pelukan buat harga diri. Cewek jadi ngerasa, oh ternyata aku lebih dari sekadar wajah. Pernah nggak sih kamu ngobrol sama seseorang, terus dia tiba-tiba bilang, kamu tuh bisa banget ya ngerangkai kata, enak banget diajak ngobrol. Itu pujian yang nggak umum tapi justru berkesan banget. Daripada denger, kamu cantik deh hari ini, yang mungkin udah kamu denger puluhan kali dari orang lain. Jadi kalau kamu mau deketin cewek, coba deh lihat lebih dalam. Pujian yang sederhana tapi tulus soal kepribadiannya, bisa jauh lebih manis daripada sekadar bilang dia cantik. Keempat, pergi. Di saat seru, justru itu bikin kangen. Kebanyakan orang mikir,
Kalau lagi ngobrol seru ya lanjutin aja sampai selesai. Padahal kadang, yang bikin seseorang nagih itu justru karena obrolannya belum selesai. Ada rasa yang tertinggal saat sesuatu belum dituntaskan. Kayak nonton film, tapi sengaja diberhentiin pas lagi tegang-tegangnya. Itu bikin kita mikir ngebayangin lanjutan ceritanya, dan akhirnya pengen balik lagi. Sama juga kayak ngobrol sama orang yang bikin kita nyaman. Kalau dia pamit di saat obrolan masih seru rasanya kayak, kok udah? Aku masih pengen ngobrol nih. Pernah gak sih kamu ketemu orang yang ngobrolnya asik banget, nyambung, dan kamu ngerasa klik? Terus tiba-tiba dia bilang, aku cabut dulu ya, besok kita lanjutin lagi. Padahal kamu masih pengen lanjut. Tapi karena dia pamit dengan cara yang enak, kamu jadi makin nungguin momen ketemu dia lagi. Rasa penasaran itu yang bikin kamu pengen nyari waktu buat ngobrol lagi sama dia. Jadi gak selalu harus dituntasin semua dalam satu waktu. Kadang ninggalin sedikit ruang itu justru bikin orang kepikiran terus. Dan siapa tahu, dari rasa kangen itu tumbuh sesuatu yang lebih. Kelima, kalau mau dia cerita, jangan kasih pertanyaan yang bisa dijawab iya atau enggak. Salah satu kesalahan paling umum waktu ngobrol sama cewek, itu ya, nanya hal yang jawabannya cuman iya atau enggak. Itu bikin obrolan cepet mandek. Nggak ada ruang buat nyambungin perasaan. Cewek itu suka ngobrol. Tapi bukan sembarang ngobrol. Yang dia cari itu obrolan yang bikin dia bisa cerita lebih jauh, bukan sekadar basa-basi. Nah, waktu kamu nanya hal yang bikin dia harus mikir, harus nginget, harus ngebuka sedikit tentang dirinya, itu jadi celah buat dia ngebuka hati juga. Bukan cuma bikin suasana makin hangat, tapi juga bikin kamu jadi lebih nyantol di pikirannya. Misalnya gini ya, daripada nanya, kamu udah makan? Coba ubah jadi, kalau lagi bad mood, biasanya kamu nyari makan apa? Atau, waktu kecil, kamu paling sering dimarahin karena apa? Pertanyaan kayak gitu tuh receh, tapi bisa jadi pintu buat cerita yang lebih dalam. Dan dari situ kamu bisa tahu banyak hal yang gak akan muncul kalau pertanyaannya cuma seadanya. Jadi kalau kamu pengen ngobrol makin nyambung sama dia, mulai aja dari pertanyaan receh yang gak biasa. Kadang dari satu pertanyaan ringan, kamu bisa masuk ke ruang cerita yang gak semua orang dia izinkan buat masuk. Dari semua yang aku bahas tadi, satu hal yang paling penting adalah, setiap hubungan selalu dimulai dari rasa nyaman, bukan dari kesan yang dipaksakan. Kalau kamu lagi deket sama seseorang, coba tarik napas sebentar. Dan tanya ke diri sendiri, aku beneran pengen kenal dia atau cuma pengen diterima? Karena kalau niatnya tulus, semua hal kecil, dari cara kamu nanya, dengerin, sampai kapan kamu pergi, itu bisa kerasa beda banget buat dia. Semoga video ini bikin kamu sedikit lebih paham, lebih tenang, atau malah makin yakin buat jalanin proses kenalan yang sehat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik subscribe ya, biar nggak ketinggalan. Kalau menurutmu video ini berkesan, kamu juga bisa klik like biar aku tahu kamu suka. Dan kalau kamu ngerasa ini bisa bermanfaat buat teman kamu, boleh banget di-share. Komen di bawah kalau kamu pernah ngerasain PDKT yang malah bikin kamu ngerasa nggak dihargai. Aku pengen banget baca cerita kamu. Blank V pamit, semoga hatimu lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Hati itu seperti pintu kayu tua. Dia nggak bisa dibuka paksa, tapi akan terbuka sendiri kalau kita ketuk dengan lembut dan sabar.